Baik, para pemirsa Sultan TV dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Farhan di kajian Ramadan sore kali ini. Baik, tadi kita sudah di segmen yang pertama bersama Kang Imam dari Ketua Lakpesdam PCNU Kota Serang. Sekarang juga kita akan kajian bersama tamu yang kedua kita kali ini. Sudah hadir bersama kami di sini ada Teh Novita Kurniawati. Halo Teh Novita. Halo, terima kasih. Pengurus juga ya di Lakpesdam PCNU Kota Serang ya, Teh ya? Pengurus. Masya Allah. Baru pengurus baru ya, baru dilantik kemarin ya. Masih anget nih berarti pemirsa ya. Nah, pada kesempatan kali ini kajian Ramadan sore kita masih melanjutkan yang kemarin. Mohon maaf maksud dengan yang tadi. Nah, kita akan kembali membahas mengenai tradisi ataupun juga nilai-nilai keislaman yang ada di kearifan lokal kita, seperti itu. Nah, mungkin kita lebih spesifikkan ya pemirsa untuk pertanyaannya kali ini itu gimana sih memaknai Ramadan dari aspek ekonomi pendidikannya nih, Teh Novita. Mungkin kalau dari ekonomi kita banyak tuh ya, kenapa sih kalau bulan Ramadan tuh banyak yang jualan gitu, meningkat penjual gitu ya. Pasti banyak tuh yang biasanya nggak jualan-jualan. Atau juga dari sektor pendidikannya ada pesantren kilat biasanya tuh ya. Itu gimana menanggapi dari kearifan lokal dari Teh Novita sendiri? Seperti yang kita ketahui ya, semua umat muslim di Indonesia, di dunia pasti sangat menunggu-nunggu yang namanya bulan Ramadan. Ya nggak? 6 bulan sebelumnya kita udah banyak berdoa, ya Allah semoga kita dipertemukan dengan bulan Ramadan. Lalu setelah bulan Ramadan selesai, kita juga 6 bulan berdoa, ya Allah semoga kita nanti akan semoga ibadah saya selama di bulan Ramadan diterima, begitu kan? Kita selalu begitu. Nah, setelah kita ketemu sama bulan Ramadan, apa sih yang dinanti-nanti? Padahal cuma puasa ya. Kalau misalnya tadi Kang Imam menyampaikan bahwa tradisi kita adalah melakukan euforia selama Ramadan, apa aja euforianya? Kita kan pasti yang pertama apa? Sahur biasanya. Indonesia ini suka unik-unik. Ada yang ngebangunin sahur, padahal kan tidak ada kewajiban untuk membangunkan sahur. Tapi Indonesia suka ada tradisi-tradisi unik yang dilakukan oleh masyarakat untuk melakukan, ada bunyi-bunyi kadang-kadang ada sound yang dilakukan lucu-lucu yang akhirnya bisa memotivasi gitu ya? Kan gitu. Ada yang pakai logat-logat, tutup panci gitu ya, banyak kan kayak betul. Nah, itu salah satu adalah euforia. Lalu yang nanti juga biasanya kita ada pesantren kilat ya. Betul. Kalau dari segi pendidikan ada pesantren kilat. Pesantren kilat ini mungkin menambah pendidikan terhadap anak-anak ya. Setelah mungkin kalau di sekolah biasanya pada umumnya dia akan sekolah dari, kalau hari biasa di luar Ramadan kan dari pagi sampai dengan sore. Kalau misalnya negeri sampai siang. Tapi ini seluruh sampai siang aja. Lalu sore baru ada pesantren kilat. Biasanya gitu. Betul. Menggantikan mungkin ada madrasah diniyah ya gitu. Nah, ini mereka ingat nggak sih, kalau saya di ingatan saya itu dulu setiap saya mau pesantren kilat yang diincar apa? Apa tuh? Tanda tangan. Betul. Tanda tangan. Sama kalau misalnya kita mau sholat ya. Saya dulu waktu masih kecil teringat bahwa apa sih giroh untuk ikut selama Ramadan itu adalah pas tarawih. Tarawih juga saya dikasih buku kecil, di mana itu harus ditandatangani sama imam dan penceramah. Ya kan? Sebagai bukti sudah mengikuti ya. Itu kan salah satu adalah benih-benih kenapa anak-anak itu sudah cinta dengan Ramadan. Betul. Kan? Mereka nanti begitu. Meskipun ada kalau bahasa anak sekarang, ya Allah riuh banget sih ya. Tapi mereka melakukan akhirnya tetap gitu. Dan saya itu merasakan ini adalah benih-benih yang, atau misalnya tradisi yang dilakukan mulai sejak dini. Betul, menanamkan ya mulai dari sejak dini bahwa anak-anak itu perlu dipupuk untuk semangat Ramadannya. Betul, salah satunya mungkin dari adanya pesantren kilat gitu ya. Benar. Nah, kalau ngomongin pesantren kilat itu mungkin ada yang bertanya-tanya pemirsa nih, kenapa sih namanya pesantren kilat itu? Kira-kira kalau dari kearifan lokal kita itu tahu nggak nih, kenapa gitu namanya pesantren kilat gitu?
pesantren kilat. Apakah karena cepet gitu bulan Ramadan doang? Iya sih, kan sore hari doang. Sore kan? doang Iya. ya, soalnya Ya. ya. Mas pernah ikut pesantren kilat nggak? Pernah, kebetulan, Nah, ya. kegiatannya cuma dilakukan pada saat sore hari kan? Betul, pas karena Ramadan doang ya. mendekati untuk buka puasa. Sekalian buka bersama ya gitu di sore hari. Dan mereka yang dinanti-nanti, kalau dulu kita mau buka puasa juga mereka melakukannya dengan senang, itu ada piring dibawa ke rumah-rumah. Tradisinya gitu kan, ada Betul, piring betul. dibawa ke rumah-rumah, di rumah warga. Ibu nanti mau ngasih apa nih takjilnya Iya. gitu untuk ke masjid. Dikumpulin, gitu. ya, dimakan nanti bersama mereka makan gitu. bareng-bareng di dalam Itu kayaknya masjid, budayanya di gitu. Indonesia doang gitu Iya, ya. hanya ada di Budaya Indonesia kan. Ah. Ya mungkin entah kalau misalnya Kang Imam ngebahas tentang yang ada di luar dari Indonesia, kita nggak tahu ya apakah itu dilakukan juga oleh mereka. Tapi setahu saya di Indonesia itu adalah sebuah adat dan tradisi, gitu kan ya, yang nggak bisa kita hilangkan. Dan itu seru banget pastinya. Seru untuk banget, dan itu ngumpul, dulu makan selalu bersama. saya saya selalu menantikan ketika Ramadan bisa ketemu sama imamnya, bisa ketemu sama penceramah, bisa ketemu sama ke rumah-rumah itu buat ngambilin takjil. Itu Iya. semangat banget itu dari Betul kecil. ya. Dan itu kenapa memang biasanya kalau pesantren kilat untuk anak-anak gitu ya pendidikannya, karena mungkin agar dipupuk dari kecil Betul. pendidikannya. Karena giroh Ramadan harus diminyak dari kecil. Betul sekali. Dan juga ini juga jadi semangat buat mencari kemajuan perekonomian ya untuk para ibu-ibunya di luar sana, menjemput rezeki gitu. Betul. Suka lihat kan kalau selama Ramadan itu banyak sekali pedagang kaki lima yang tiba-tiba muncul dadakan iya. pinggir jalan. Kenapa tuh? Kalau misalkan hari biasa kan kadang yang jualan-jualan aja biasa gitu ya. Ataupun juga kenapa kalau bulan puasa tiba-tiba ngedadak banyak banget gitu ya yang jualan itu. Itulah Kira-kira kenapa tuh? keberkahan bulan Ramadan. Masya Mereka Allah, itu ya. dagangnya ketika ngemper di bulan Ramadan aja tuh habis. Habis. Ya Iya. betul. Kalau misalnya di bulan biasa enggak. Enggak. Iya kan? Betul, Suka betul. ngelihat, makanya kenapa saya suka mikir begini. Inilah peningkatan ekonomi yang ada di bulan Ramadan. Mereka justru berebut meskipun jualannya sama. Iya enggak? Iya benar-benar. Gorengan, bacang, Es gitu ya. terus kolak. Kolak. Iya enggak? Kayak Padahal gitu-gitu sama aja gitu ya, sama. seberat Tapi sebelah. laku. Itulah keberkahannya Ramadan, Masya Allah banget ya. Luar biasa, Iya, Masya Allah luar ya. biasa. Ternyata bukan hanya membawa keberkahan gitu ya, bukan dari sektor siapa orang itu berpuasa, tapi juga untuk ekonomi, pendidikan juga sangat berdampak sekali ya. Iya, untuk sosial Gitu ya. juga. Betul sekali. Nah, saya juga mau nanya nih untuk kalau kita membahas tentang ekonomi dan pendidikan gitu ya, mungkin bisa di rumah juga ada yang bertanya-tanya gitu ya. Nah, kalau kita bahas bulan puasa pasti ada Idul Fitri. Betul. Nah, budaya dari segi ekonomi membeli baju baru nih ya. Baju baru nih pasti sangat happening gitu. Kadang kan kalau kita bahasa sekarang jejedogan gitu ya. Jejedogan Di di pasar. pasar, apalagi pasar Rau ya di Royal ya. Nah, Di itu Royal. kalau menurut Teh Novita menyikapi budaya tersebut gitu gimana tuh kira-kira? Ini kalau misalnya dilihat kacamata secara umum Iya, ya, secara umum mungkin ini adalah peningkatan ekonomi yang tadi yang hanya diketemukan ketika H-2 mau Idul Fitri. Iya, betul. Ya, itu yang namanya pasar tumpah. Pasar, betul. Nggak hanya ada di Royal, tapi di Rau juga. Tapi menurut saya ini bisa menjadi salah satu meleknya ekonomi UMKM, bahwa kita juga harus harus lebih melek digital begitu. Jadi banyak juga masyarakat yang contoh ya. Contoh saya sangat nggak suka jedogan. Tadi bahasanya jedogan. Iya, betul. Saya paling nggak suka jedogan. Jadi ketika itu, dan saya tidak mesti membeli baju baju Idul Fitri ketika mau Idul Fitri. Ya. Jadi saya beli udah jauh-jauh bulan. Misalnya saya gitu suka ya. tuh sama sesuatu itu ya, baju atau kerudung atau misalnya gamis gitu. Itu aku beli jauh hari. Jadi nanti pas Idul Fitri udah enak gitu ya. nggak perlu beli-beli lagi. Nah, tapi budaya ini tidak dilakukan oleh banyak orang, tapi juga bisa jadi karena ini kan
mereka punya THR ya. Ya, betul. THR adanya pada saat mau menjelang Menjelang Idul Fitri, betul. Sehingga timbullah jedogan tadi. Betul. Iya, makanya Mas nih, Mas nanti dapat nih dari sini THR gitu THR. ya. Belanjanya pada saat ini juga kan. Betul. Besok nih. Sedangkan besok lagi, aduh besok masih kejepit sama kerjaan nih. Nanti kapan ya? beres. Udahlah, baru ada cuti nih dari kantor H-3. Ya nggak? Iya, nah, betul. itulah dipakai waktu untuk berbelanja akhirnya. Belanja online, pasti online penuh sekali kan ekspedisi. Akhirnya mereka melakukan lebih milih, yaudah saya beli aja lah yang ada di itu. Langsung. Maka ada pasar tumpah. Karena ada penawaran dari kita semua, karena ada uang THR tersebut, maka banyak pedagang yang jualan begitu. Nah, betul sekali. Terutama kayaknya kalau budaya ataupun tradisi berburu baju lebaran di pasar ini sudah sangat familiar banget ya, gitu ya. Banyak bukannya di Kota Serang gitu ya, mungkin beberapa daerah-daerah lain juga kayaknya untuk berburu se-Indonesia sama ya kayaknya. Turun THR nih mungkin pemirsa di rumah juga, karena menjelang mau Idul Fitri gitu ya, baru mau deket-deket baru bisa untuk beli baju, beli segala macam. Yang penting semoga nanti rezekinya masih bisa tetap lancar gitu ke depan ya. Nah, itu dia pemirsa yang berada di rumah. Kajian Ramadan sore kali ini kita sudah membahas mengenai bagaimana tradisi di bulan Ramadan dan juga bagaimana menyikapinya. Nah, seperti itu. Nah, pemirsa di rumah, demikian tadi kajian sore kita. Semoga semuanya bisa bermanfaat untuk kita semua, dan adapun tayangan-tayangan yang kita akan selalu saksikan di Sultan TV, tayang setiap hari dari mulai jam 4 sore untuk spesial Syiar Ramadan dari sore seru dan juga kajian Ramadan yang lainnya. Dan jangan lupa tentunya untuk membaca berita ataupun juga up to date selalu dari website Sultan TV dan juga media sosialnya. Kita akan kembali lagi di acara yang selanjutnya. Saya Farhan selaku pembawa acara dan juga tentunya segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Kita berjumpa lagi di acara yang selanjutnya. Sampai jumpa tetap di Sultan TV.